Hai Buddies, ketemu lagi nih sama aku di weekend kali ini. Di episode kali ini kita mau bawa sesuatu yang berbeda nih. Kalau kemarin udah ke tempat-tempat seru, nah kalau ini nggak kalah seru. Karena kita mau ngajak Buddies semua buat olahraga. Eits, jangan salah Buddies, inget ya. Karena healing it's not just about traveling. Yap, bener banget. Olahraga itu salah satu cara kita buat heal dari rutinitas harian yang bikin stres dan capek. Salah satu jenis olahraga yang lagi hype sekarang ini adalah fitness atau latihan kebugaran. Ditambah lagi sekarang kita nggak perlu susah-susah deh cari tempat nge-gym di area Pekalongan Buddies. Di Grand Keisha aja, Jalan Karya Bakti Mendono Pekalongan, ada tempat gym dengan fasilitas yang oke serta trainer yang berpengalaman. Hai Buddies, welcome back with me Farah Farhat di Healing Batik TV, Heal Your Soul and Heal Your Mind. Oke, seperti biasa ya, karena healing it's not just about traveling. Kali ini aku akan ngajakin Buddy semua untuk olahraga di Grand Keisha Gym. Kenapa? Karena kita tuh butuh banget nih refreshing tapi dengan cara yang berbeda. Kita bisa refreshing sekaligus kita juga bisa menyehatkan tubuh dan juga menjaga kebugaran kita. Nah, mumpung mau hujan nih, langsung aja kita masuk yuk. Nah, di sini kita bakalan latihan gym. Aku udah janjian sama instrukturnya, tapi sebelum itu kita harus registrasi dulu ke dalam sana. Jadi yuk. Sore Mas. Iya, sore Mbak. Gimana Mbak? Nah, kebetulan banget nih, berarti Mas ini kan pengelolanya juga ya? Iya. Ini saya mau tanya-tanya dulu nih Iya, sebelum nanti silakan. latihan nge-gym. Kan tadi udah janjian juga sama trainernya. Iya. Ini boleh nggak dijelasin paket-paket apa aja yang bisa kita coba latihan di sini? Oh iya, kalau di Grand Keisha sendiri ada paketnya ini Mbak. Nah, untuk member pelajar yang harian 8.000, yang harian umum 10.000. Kalau pakai treadmill nanti nambah lagi 10.000. Kalau yang bulanan ini 100.000. Tapi non treadmill. Kalau pakai treadmill kita 180.000. Oke, berarti itu ada yang harian juga? Ada yang harian, ada yang bulanan. Bulanan gitu. Iya. Nah, kalau misalkan aku pemula nih, Iya. ini ada rekomendasi paket apa aja nih? Kalau untuk harian pemula dan juga baiknya bulanan. kan biasanya kalau mau coba kan harian dulu, tapi kalau mau serius fokus, misal 1 bulan ada target, mending langsung ke yang bulanan langsung aja. Oh oke, Karena berarti kan biar kalau fokus. misalkan untuk pemula bisa untuk yang harian dulu, Iya, harian kemudian dulu. nanti kalau misalkan pengen benar-benar Fokus, terprogram, serius, berarti nanti bisa Bisa yang ke 100 bulanan, atau iya. 180.000 gitu. Iya, tergantung kita tujuannya kan ada sendiri. Oke. Nah, Oh ya, siap. sebelumnya kenalan dulu dong, Oh iya. namanya siapa Mas? Saya Mas Ade. Mas Ade. Nah, pemirsa, ini kebetulan saya sama Mas Ade selaku pengelolanya. Nah, ini saya sebelum nanti nyoba nge-gym gitu kan, aku kan bener-bener awam banget nih Mas. Siap, Boleh siap. nggak sih Mas kita ajak diajak keliling dulu, dikenalin Iya, siap, sama siap. alat-alatnya dan Boleh, silakan. penggunaan serta fungsinya. Iya, siap. Oke, Bisa. jangan kemana-mana ya, tetap di Healing, Heal Your Soul and Heal Your Mind. Oke Mas, ini Oke, berarti siap. kita kenalan sama alat apa dulu Alat- nih buat iya, pemula? biasanya kalau pemula kan datang yang ke sini dulu. Nah, ini. Nah, ini Mbak alatnya. Buat pemula ini di sini biasanya namanya lat pull down. Itu fungsi lat pull down. Oke, Nah, lat fungsinya pull itu buat down. latihan punggung. Untuk Kalau punggung. biasanya kan pemula kan pegel-pegel atau apa. Nah, ini biar kita paten di sini dulu sama di sini. Nah, ini sarannya sini. Oke. Ini di sini. Nah, badannya lurus. Ya. Nah, ini fungsinya sampai ketarik. Nah, ini Oke. badannya ketika ditarik ini tarik badannya ke belakang. Nah, Oke, jadi ini lurus. untuk Ah. ngatur bagian punggung, Bagian punggung. gitu ya? Soalnya kan kadang kan pemula kan badannya gini. Oke. Nah, ini fungsi ini bisa buat tegak. Nanti badannya otomatis ketarik, tegak punggungnya. Jadinya lurus tegak. gitu ya? Ya, buat tegak. pemula emang rekomendasinya ya alat ini. Pemula Nah, banget ini? pemula banget ini. Kalau yang itu kan belum mesti imbang. Nah, kalau yang ini kan Baiklah. pas. Pemula aja, udah langsung angkat beban berarti ya? Iya, Ya, angkat emang beban. nge-gym memang gitu
itu Iya. prinsipnya. Beban lagi. Ini kalau boleh tahu, ini kan berarti beban-bebannya nih Mas. Beban-bebannya. Ini beban yang terkecil sampai terberat itu berapa? Ini kan di sini dari 5 sampai 100. 5 kilo sampai 100 kilo. 100 kilo. Oke. Barangkali mau coba yang 100 kilo. Aduh, kayaknya saya yang keangkat deh, bukan ini yang ke bawah ya. Tapi orangnya angkat. Oke, berarti kalau yang pemula mungkin kisaran Oke, di 5 kisaran sampai 10 ya? Iya, 5 sampai 20 lah. 5 Kalau sampai 5 terlalu goyang nanti malah nggak imbang. Miring nanti nih. Kalau pas kan enak biasanya. Nah, selain ini berarti apa nih Mas? Ada lagi yang ini. Nah, ini. Oh, ini beda lagi berarti? Beda lagi. Jadi kan latihan kan dari ini, nanti langsung pindah ke sini. Nah, apa namanya? Oh, ini. Hmm. Kalau ini nariknya gimana? Nariknya ini kakinya gini. Nah, ini kaki nggak lurus, nggak nekuk, tapi ini. Oh, Pinggang, jadi sudutnya, Nah, sudutnya lebih dari 90 iya, lebih derajat dari. ya? Nah, pinggang, nah ini tegak, tarik, yang narik badannya. Nah, sikutnya tarik, nah siku. Nggak boleh gini, tapi tetap tegak. Nah, ini. Oke. Ini fungsinya tetap di punggung. Kan hari Tetap di pertama, punggung. tarik kan punggung, sini tetap dikunci. Nah, sini biar tarik. Kalau ini tadi, apa tadi? Lat pull down. Lat pull down. Kalau Iya. ini? Yang ini berarti rowing, cable row. Oke. Namanya emang ini ya, sesuai sama fungsinya. Iya. Gitu. Terus habis itu kan pertama ini, habis itu ke sini. Setelah itu ada apa aja nih Mas? Ada lagi, bisa pakai yang itu, bisa pakai yang dumbbell. Kan ada lagi. Berarti setelah ini kita ke barbel dulu nih. Iya, kalau barbell buat tangan. Oh, buat tangan. Oke. Langsung aja kita pindah ke alat selanjutnya. Berarti ini adalah dumbbell Dumbbell. untuk latihan Yang latihan tangan. tangan. Kalau misal tangannya pengen lihat gede, besar, nih ya bisa latihan pakai ini. Oke, Pakai oke. dumbbell. Ini berarti beban yang terkecil. Yang terkecil di kami ada 2, yang terbesar di kami ada 20 kilo. Jadi 2 kilo ya? Iya, 2 kilo. Ya seperti gula. Oke, Sangat kayak gula gula. sih bener-bener. Ah. Kayak kan gula 2 kiloan gitu ya? Iya, Oke, nah kalau ini 20 kilo. 20 kilo lumayan. Aku liatinnya aja kayaknya cukup megang aja ya, Iya. nggak usah dicoba ya. Ini karena setara LBG berarti 3. Angkat Tiga LBG 3 LBG ya? sekaligus. Iya kan 20 kilo. gokil. Lumayan. Wow. Oke, ini untuk latihan tangan. Jadi setelah kita ngeset Saya bagian punggung, tangan. Nanti dilanjut sama perut. Kan hari kan beda-beda kalau latihan. Ada hari apa, besok hari punggung, hari dada, hari jadi paha. terfokus per terfokus. anggota badan. Iya, nggak selalu dicampur. Jadi hari apa harus fokus dulu. Tapi tetap tangan sama perut itu harus dilatih setiap hari. Nah, soalnya tangan kan otot kecil. Kalau dada, bahu sama punggung, paha kan otot besar. Emang harus dilatih satu hari, nggak boleh sama. Misal hari ini dada, nanti besok harus kalau nggak bahu ya punggung, nggak boleh sama lagi. Siap, Jadi gitu. setiap apa namanya anggota tubuh itu Harus dilatih punya satu hari, porsinya masing-masing. ya, Iya. ya. Tapi kalau tangan sama perut itu boleh setiap hari. Harus continue. Harus continue. Soalnya Nah kan otot itu kecil. kan tadi udah yang sini tangan juga. Nah ini Ini kalau juga. misalkan untuk latihan perut Nah. dan juga dada ini gimana? Kebetulan di sini Oh, di perut. sini. Nah, ini. Perut sama ini kan latih buat sit up. Nah, kakinya masuk sini. Nah, ini di sini. Tangannya di sini sampai pol ke bawah. Nah, ini buat perut. Punggungnya nggak boleh nyentuh. Kalau misal pengen berat nggak boleh nyentuh, tapi kalau nyentuh kan kayak gini tok tadi ada hentakan, mending ditahan. Jadi ada Nah, ada ada tahanan. tumpuannya ya? Ya, lebih berat di sini nih. Sama sini kan biar kencang. Nah, oke, siap. ini untuk perut. Untuk perut. Untuk Ini, perut. Biar six pack, elemen ya nih. Jadi biar terbentuk gitu ya. Nah, Oke, ini namanya apa Mas? namanya leg press. Neck. Leg press. Leg press. press. Oke. Di kaki. Nah, ini fungsinya buat kaki. Leg Ini beban. press. Iya, leg Oh, press. leg press. Oke, berarti ini fungsinya untuk otot-otot kaki. Ini otot kaki depan, belakang, sama bawah. Oke. Kan bisa. Contohnya Nah, gini. ini- Oke. Untuk Contohnya- mengatur bebannya gimana? Nah, ini di sini ada. Nah, di pojokan ada. Oh, jadi bebannya di ini, di sini. Ini kan 5.
Nah, misal Mbak E udah kuat, ini kan udah kuat. Misal ganti ada yang terberat di sini ada 25. Iya, 25. Kadang ada sampai 4, 25 kali 4 kan 100, 100, 200 berarti. Oke, Kalau jadi yang udah bisa. bebannya dari ini ya. Dari Ini yang namanya kecil, apa berarti? namanya plate. Plate beban. Plate. Plat beban. Kalau lebih tepatnya biasanya barbel. Barbel ya? Barbel. Oh, malah barbel tuh yang seperti ini Yang ya? gepeng, tapi kalau yang itu namanya Kalau dumbbell. yang itu, kalau Dumbbell. yang itu dumbbell. Dumbbell. Oh, oke. Jadi sama aja ya? Beban terkecil itu dimulai dari 5 kilo? Dari 5 kilo. Kalau yang flat biasanya ada 2,5, tapi kalau di kita nggak ada, langsung kita ambil yang 5 kilonya. kilo. Kalau di dumbbellnya di 2 kilo. Boleh dicontohin dulu nggak Mas? Nah, siap. Nah, ini buat latihan kaki. Nah, ini kakinya, Oh, jadi kakinya di nah situ. selebar bahu. Nggak panjangan, nggak kesempitan. Nah, pas, seperti kita berdiri aja santai. Nah, terus dorong pelan-pelan. Nah, ini kan pengunci. Nah, ini buka aja. Nah, buka. Oh, dibuka. Turun pelan. Nah, sampai bawah. Terus, nah ini ketika naik jangan sampai ini lurus. Kalau lurus ini resiko patah. Nah, Au. jadi kalau mau ngangkat, nah ini segini. Jadi Nah, tetap ditahan. tetap tahan segini. Nah, jadi nggak sampai lurus gini. Kalau lurus gini, ketika beban berat kita klep nih, bahaya sini cedera. Biar mending segini aja. Nah, gini kan pelan. Ini fungsinya buat paha. Kuat di set namanya. Nah, sini. Oke. Siap. Nah, ini setelah misalkan udah, berarti dikunci ke sana lagi. Kunci lagi. Tadi Baru kalau dilepas udah, ya? nah ini kan tadi kan gini. Nah, Ah. misal udah, nah gini, buka lagi kunci. Nah, turun pelan. Nah, baru turun. Siap. Nah, ini berarti alat terakhir kah? Atau ada? Kalau enggak, kalau di kaki kan masih banyak. Oke. Ada ini, ada juga yang variasi pakai kabel. Ada juga yang manual. Yang manual biasanya lebih berat. Tapi Ada ini yang pakai berarti untuk kabel. pemula. Ini buat yang pemula, paling pemula. Pakai alat dulu aja biar enggak. Jadi udah langsung aja kita aplikasikan gitu ya. Nah, siap. itu tadi pemirsa kenalan-kenalannya kita sama alat-alat Iya, siap. gym yang buat pemula ya, Mas ya. Iya. Nah, setelah ini saya mau ketemu sama trenernya. Iya, Kebetulan siap. dia lagi OTW ya. OTW. Lagi OTW untuk nanti dipraktekkan secara langsung dan juga aku nanti akan coba juga Iya, biar siap. tahu rasanya di gym gimana, siapa tahu ketagihan ya kan. Iya. Jadi berotot nih. Iya bener langsung jadi full. Aduh. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di healing, heal yourself and heal your mind. Ya Mas. Nyatanya nih Badies, menghilangkan stres dengan nge-gym itu bukan omong kosong loh. Menurut laman mentalhealth.org.uk menyebutkan salah satu cara untuk mengurangi tingkat kecemasan dalam skala ringan dan juga depresi adalah dengan aktivitas olahraga seperti gym dan kardio. Jadi nggak cuma manfaat secara fisik saja yang akan kita dapat, tetapi juga manfaat secara mental. Masih belum percaya? Oke, sini aku tunjukin. Hai Buddies, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Healing Batik TV. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Coach Irman. Iya. Ya, udah kelihatan lah ya dari posturnya udah yang sangat-sangat trainer banget. Nah, ini beliau yang akan membimbing aku untuk latihan. Ini pertama kita harus ngapain dulu nih Coach? Ini jalan santai dulu 5 menit, nanti baru kita stretching, setelah itu baru mulai pengenalan latihan beban. Alat-alatnya pengenalan dulu. Oke, sip. Iya. Ini langsung aja dicoba. Tapi aku Iya. nggak tahu nih cara mengoperasikan Oh, iya. treadmill itu seperti apa. Sebentar. Oke, the first thing that we have to do is warming up. Jadi pertama kali kita harus pemanasan dulu. Kata Coach Nirman, sebelum melakukan latihan kita wajib warming up dengan kardio. Salah satunya dengan treadmill. Cukup 5 menit dengan kecepatan sedang aja buat pemula kayak aku. Nah, after this, baru nih kita peregangan atau stretching. Penting banget buat menyiapkan otot-otot kita sebelum melakukan latihan angkat beban.
Oke coach, pemanasan udah. Sekarang kita mulai latihan yang pertama yaitu dengan lat pull down. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Ade tadi, kalau lat pull down ini memiliki fungsi untuk melatih otot punggung. Gerakan yang dilakukan cukup 2 set, dengan satu setnya 12 kali gerakan. Jangan lupa untuk kasih interval 1 menit ya buddies. Oke, buat pemula, beban yang dipakai juga nggak terlalu berat kok, yaitu di angka 5 kg aja. Jadi, ringan kan? Yang penting gerakannya harus benar. Selain lat pull down, kita juga bisa nih coba rowing machine buddies. Fungsinya sama dengan lat pull down, tetapi cara penggunaannya aja nih yang beda. Tumpuan pada kaki dan ditarik searah dengan perut kita. Pastikan posisi badan kamu tegap ya. Lakukan latihan ini 2 set dengan satu setnya 12 kali gerakan. Jadi sama seperti yang kita lakukan untuk latihan lat pull down. Jangan lupa kasih interval juga ya. Oke, setelah melakukan latihan untuk otot punggung, selanjutnya adalah latihan untuk otot lengan. Nah, kita akan menggunakan alat bicep curl. Lakukan sebanyak tadi ya, buddies. Selanjutnya adalah latihan otot kaki dengan menggunakan leg press. Oke, aku nyoba yang tanpa beban dulu ya. Nah, selanjutnya baru ditambah beban 5 kilo nih. Kalau dirasa tadi udah kuat. Waduh, langsung kerasa nih otot-otot yang mulai bekerja. Oke, biar tambah mantep lagi nih latihan buat otot kakinya, bisa kita tambahin dengan latihan squat. Ditambah beban juga 5 kg seperti ini. Lakukan sebanyak tadi ya buddies. Dan tetap pelan-pelan dengan gerakan yang harus dikontrol posisinya. Sebelum kita lanjut ke latihan perut pakai abdominal bench, aku mau peregangan lagi nih. Karena otot kakiku jadi kerasa ke aku gitu. Udah lumayan enak. Nah, setelah siap, langsung nih gas lagi dengan latihan sit up. Aduh, ini tuh sebenarnya paling berat sih buat aku, tapi nggak apa-apa. Yuk, coba sebisanya. Untuk sit up, aku cuma kuat di setengah set aja nih buddies, yaitu 6 kali. Itu aja udah ngap banget rasanya. Nah, udah deh serangkaian latihan nge-gym untuk yang pertama kali. Aduh, aku harap sih aku bisa continue ya. Aduh, tapi nggak tahu deh, let's see. Welcome back with me Farah Farhat, dan juga di sini ada Coach Nirman yang masih saja menemani kita di healing episode kali ini. Coach, tadi ini sambil aku ngelurusin otot-ototnya yang tadi sempat ketarik-tarik. Mau tanya nih, ngomong-ngomong soal dunia fitness nih ya, kebugaran fisik. Apa namanya, kan ini juga selain jadi olahraga, tapi juga bisa jadi sarana untuk refreshing juga. Nah, kalau menurut Coach Nirman, seberapa mampu sih fitness ini bisa ngurangi stres dan merilekskan pikiran kita? Sebenarnya latihan beban atau olahraga apapun itu, setelah melakukan olahraga itu di dalam badan itu ada namanya hormon endorfin. Jadi setelah melakukan kegiatan olahraga, hormon endorfinnya keluar, jadi perasaannya lebih baik. Di beberapa kota besar juga akhirnya fitness itu jadi sebuah lifestyle. Ketika mereka sudah selesai kerja, hiburan mereka daripada mereka ke dunia malam yang nggak jelas, mereka dialihkan untuk fitness. Mungkin olahraga sekarang yang lagi ngetren selain fitness ada mungkin kickboxing atau muay thai gitu, karena mereka menyadari setelah latihan itu hormon endorfinnya nambah, jadi mereka bawaannya happy. Jadi
olahraga bagi saya, apalagi untuk anak-anak muda itu sangat penting. Oke. Berarti apa namanya cocok lah ya kalau Iya. misalkan olahraga terutama nge-gym kayak gini tuh bisa jadi salah satu alternatif kita untuk healing Iya. atau apa namanya move dari kerjaan atau rutinitas kita yang mungkin melelahkan Iya. dan stres gitu ya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal apa namanya ngilangin stres dan dengan nge-gym sendiri ini, tapi ada juga orang-orang yang pengen nge-gym tapi perspektifnya tuh langsung tujuannya tuh pengen badannya tuh pengen seperti ini, pengen seperti itu. Nah, itu kalau menurut Coach Nirman sendiri gimana sih? Sebenarnya untuk pengen badan bagus itu bonus banget. Yang penting kita mulai aja dulu. Nanti kalau sudah mulai kita suka, nanti lama-lama badannya akan terbentuk sesuai dengan programnya sendiri. Jadi sebenarnya untuk program awal untuk penyemangat dia karena ingin badan bagus sebenarnya nggak apa-apa. Daripada mereka tidak ada tujuan untuk olahraga. Karena lebih baik ada satu tujuan untuk melakukan olahraga, selain sehat juga badannya akan. Oke. Itu nggak masalah, tapi apa namanya jangan dijadiin patokan utama berarti Iya. ya. Yang penting itu tujuannya pengen sehat, pengen Sehat. bugar, dan pengen apa namanya lebih fresh lagi pikirannya. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan yang pemula nih, itu nggak masalah lah. Misalkan saya pemula pengen memang goalsnya pengen apa namanya biar badannya lebih proporsional karena mungkin ada panjang kaki yang kurang sama atau apa gitu kan biasanya karena postur yang selalu kita tidak jaga. Tapi selain itu kalau untuk pemula persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita latihan selain ini di luar pemanasan dan sebagainya ini apa menurut Coach? Sebenarnya mindset dulu Mbak, kita benahi mindsetnya sebenarnya bahwa kita itu butuh olahraga, bukan kalau kita setelah badan kita enak baru merasa membutuhkan olahraga. Akhirnya jatuhnya ini dijadikan sebuah lifestyle. Jadi dengan dijadikan sebuah lifestyle, akhirnya latihan beban atau fitness atau olahraga apapun bukan menjadi suatu keharusan, tapi karena memang oh ya sudah memang pola hidup saya seperti ini, jadi memang harus saya jalankan. Sebenarnya dari niat awalnya dulu, karena lebih baik terlambat untuk memulai daripada tidak memulai sama sekali. Jadi dari awal mindsetnya dulu harus dibenerin gitu ya. Tadi untuk merubah lifestyle yang lebih sehat lagi berarti. Oke. Nah, apa namanya berkaitan dengan latihan itu sendiri, salah nggak sih Coach kalau misalkan yang biasanya terjadi nih, apalagi anak-anak muda yang masih pengen nyobain makanan ini itu anak-anak gitu. Mereka nge-gym tuh kalau misalkan merasa udah berdosa banget, aduh seminggu ini aku udah terlalu makan banyak ini itu, terus akhirnya nge-gym, kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya nggak apa-apa. Mereka merasa makan sudah banyak, terus ingin bakar kalori, nanti mungkin seminggu sekali. Nanti lama-lama mereka setelah ngerasain, setelah sekali latihan merasakan manfaatnya, mereka oh iya ya ternyata aku butuh nanti seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Seiring berjalannya waktu, mereka akan merasakan manfaatnya dan akhirnya akan mereka sadar. Oke. Akhirnya dengan seperti itu mereka lama-lama juga akan mengurangi. Buat apa saya harus makan ini itu yang nggak perlu untuk badan saya, dan saya harus capek-capek olahraga. Jadi mending ngejaga pola makan dan memperbaiki latihannya. Oh, jadi apa namanya memang pola makan itu lagi-lagi akan mengikuti apa latihannya kita itu ya. Jadi kalau sudah latihan berat terus makan nggak bener kan, kok sayang ya udah latihan capek-capek kok tak isi dengan makanan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tips nih Coach terakhir buat anak-anak muda, terutama pemula seperti saya, pola makan yang harus dijaga itu yang seperti apa sih? Sebenarnya satu, tidak perlu menghindari, tidak makan ini, tidak makan itu, tidak. Hanya mengurangi. Contoh, biasanya saya makan gorengan 4. Oh, coba deh satu hari ini saya makan gorengan 2. Jadi porsinya yang kita kurangi, bukan tiba-tiba tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan manis, tidak boleh makan ini, enggak. Pelan-pelan kita kurangi. Oh, biasanya sehari minum es teh 2 gelas, cobalah hari ini 1 aja. Oh, ternyata 1 enggak apa-apa. Besok nggak usah deh pakai gula, coba. Oh, ternyata bisa, nanti lanjut lagi bertahap. Jadi nggak bisa langsung nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak. Mending mengurangi secara pelan, bertahap, dikit, nanti lama-lama juga akan terbiasa. Oke, jadi prinsipnya tuh sama kayak nambah beban di latihan. Iya, betul. Dan dari tadi 5 kilo naik 10 kilo dan naik. Iya.
Sama dengan pola makan yang awalnya mungkin kita belum teratur, kita nyoba sedikit demi sedikit mengurangi yang tidak sehat itu, Iya, sampai betul. akhirnya bisa terbentuk satu lifestyle yang bener gitu ya, Bener, Coach iya, ya. betul. Nah, itu tadi pemirsa Buddiesku semuanya, ternyata healing itu nggak harus jalan-jalan kemana-mana ya, Coach ya. Kita benar nggak harus mahal, nggak harus jalan-jalan, tapi dengan kita untuk mencoba untuk hidup sehat kayak gini nih, latihan nge-gym atau olahraga yang lain itu juga bisa merefresh pikiran kita supaya benar-benar bisa heal dari rutinitas kita yang mungkin bikin kita stres. So, healing is not just about traveling, heal your soul and heal your mind. See you on the next episode. Thank you ya, Coach.